Perkenalkan, nama lengkap saya Ursula Elvinta Nebo. Saya dari kelas 4A2 Ilmu Sosiatri. Tujuan dari pembuatan video ini, saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama semester ini. Materi pertama, administrasi. Administrasi dalam arti sempit, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani ad administrare, yakni melayani atau memberikan pelayanan. Dari bahasa Belanda, administratie, yang artinya segala kegiatan meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat. Dalam arti luas, proses kerjasama dalam mencapai tujuan dibagi dalam 3 sudut, yakni proses, fungsi, dan tugas, dan institusi kepranataan. Ciri administrasi terdiri atas kelompok orang menjalin kerjasama, memiliki tujuan yang harus dicapai, adanya proses kegiatan usaha, kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Fungsi administrasi yaitu perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaporan, dan anggaran. Jenis-jenis administrasi: yang pertama, administrasi perkantoran, administrasi negara, administrasi keuangan, administrasi pendidikan, administrasi niaga, administrasi kependudukan, dan administrasi pembimbingan. 3 tujuan administrasi, yaitu untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi, evaluasi penyusunan, dan program kerja. Materi kedua, pemerintahan dan pemerintah. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis desa, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun, atau sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ badan dan lembaga yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan desa dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir, yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuan. Pemerintahan desa adalah proses menjalankan tugas dari perangkat desa yang terdiri atas beberapa bagian. Segala urusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pengertian desa menurut Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan praksara masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, keuangan desa. Keuangan desa adalah sebuah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Aset desa adalah barang milik desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hubungan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Filosofi pemerintahan daerah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. 7 elemen dasar pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan kepengawasan. Berikutnya, manajemen pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2019. Berikutnya, manajemen pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, dan pendidikan atas barang jasa dan atau pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain kesederhanaan, kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, kepastian waktu, akurasi pelayanan publik, diterima dengan benar, tepat, dan sah, keamanan proses dan produk pelayanan publik, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses tempat dan lokasi, kedisiplinan dan kenyamanan lingkungan. Berikutnya, perencanaan desa. Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa. Dalam musyawarah desa, perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut RPJM Desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sedangkan perencanaan jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM Desa yang disebut RKPD. RKP Desa kemudian diutopang oleh dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembangdes adalah forum rembuk warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk membiarkan arah yang jelas atas tindakan layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa, melaksanakan penganggaran PDN kegiatan tahunan desa. Berikutnya, keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa diperoleh atas beban. Berikutnya, pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, kepemimpinan kepala desa. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan. Contoh kepemimpinan yaitu memiliki visi dan misi yang jelas, mendefinisikan tugas, mewujudkan tugas bersama-sama, empati dan adanya keterbukaan, memberikan dukungan dan pengakuan. Tujuan kepemimpinan mencapai visi dan tujuan organisasi, mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Fungsi kepemimpinan, yang pertama, fungsi perencanaan, kedua, fungsi memandang ke depan, ketiga, fungsi pengembangan loyalitas, keempat, fungsi pengawasan, kelima, fungsi mengambil keputusan, keenam, fungsi memberi motivasi. Bentuk-bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan yang demokratis, otoriter, karismatik, militeristik, paternalistik. Gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kepemimpinan berpusat pada tim, autokratis, demokratis, penyesuaian. Teori kepemimpinan. Teori orang hebat, pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Teori sifat kepribadian. Pemimpin yang cerdas, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Teori gaya dan perilaku.
kepemimpinan di desa, kepemimpinan registratif atau kepemimpinan yang berwatak otokratis, kepemimpinan yang konservatif, involutif, dan terakhir kepemimpinan inovatif, progresif. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.